Baik, bismillahirrahmanirrahim. سبيل الدموع سبيل مريح. تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح. يسعك الفضاء الرحيب الفسيح، فبالله كم تستطب القروح، ويبرأ جروح الكسير الجريح. Kami baru saja mengikuti sebuah conference Kontin International Conference. Kontin ini pada dasarnya adalah konferensi tentang teknologi dan inovasi. Nah, pada kesempatan ini tentu saja karena memang konteksnya adalah teknologi, kebanyakan memang yang present adalah teman-teman dari engineering, ada yang arsitek, ada yang bisnis, dan saya ngulik-ngulik itu Oxford Online Dictionary menyatakan bahwa teknologi itu sebagai dua. Yang pertama terkait knowledge-nya, yang kedua adalah terkait tools atau mesin. Nah, saya ambil yang knowledge-nya, itu pengetahuannya itu ya, sebuah metodologinya. Dan di situ saya mengajukan sebuah gagasan tentang blockchain. Mengingat sudah sejak tahun 2013 ya, pertama kali saya mengembangkan game Amuksi Palapa dengan saudara Kamadi dan teman-teman Mordi, yang tadinya online, kita promosikannya dicetak dulu jadi board game, ternyata malah responnya lebih positif. Dan kita ambil kesempatan itu, dari sana sempat vakum karena saya harus kerja di Jakarta sebagai dosen, kemudian mendapat kesempatan lagi untuk bisa mengembangkan dalam format penelitian. Nah, kemudian dari situ board game Amuksi Palapa lanjut multiplayer, kemudian saya pergi ke Taiwan dan saya mulai hijrah, kemudian saya mengembangkan board game Amuksi Palapa versi Badar Wars. Kemudian dari situ bertemu dengan teman-teman Padika Play. Dalam 3 hari kita bikin kuyup ya. Dapat juga kesempatan untuk mendapat hibah penelitian, berkolaborasi dengan dosen-dosen dari PG PAUD untuk mengembangkan board game edukasi keberagaman. Studi kasusnya di Kantong Etnis di Semarang, etnis Semarang. Kemudian juga ada kesempatan untuk mengembangkan bersama mahasiswa, ada board game teknologi dengan guru SMA, Erja dari Pasuruan, dan juga board game edukasi klinik, Ghostbuster, dengan mahasiswa bimbingan saya. Tapi yang betul-betul multi years dan fokus sudah karena ada dananya juga ya, itu adalah pengembangan board game Ethnic Enclave Kota Lama Semarang tentang edukasi keberagaman. Nah, penelitian ini sudah dilakukan selama 2 tahun gitu ya. Jadi 2 tahun kita melakukan penelitian itu mulai dari survei, menentukan topiknya, dan setelah kita desain, kita validasi ke expert judgment sama playtest, dan kami mendapatkan banyak masukan di situ. Dan dari situlah kami memahami ada satu hal yang kayaknya seru bisa dibagi gitu ya, sehingga rekan-rekan pengajar ataupun desainer board game yang lain yang baru mengawal itu tidak harus melalui apa yang saya lalui dulu gitu untuk memahami konsepnya. Makanya kami mengusulkan sebuah metode merancang board game. Kami namakan metodenya pick-up. Metode yang kami bikin adalah pertama deskriptif, karena kami akan menceritakan ya proses kita bikin enclave itu kayak gimana. Yang awalnya itu kita mengusulkan bikin topiknya aja, nilai edukasinya apa. Kemudian kita tentukan lagi aktivitas apa sih yang bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan edukasi itu. Dari situ kemudian bikin desainnya dan dievaluasi. Nah, ternyata setelah dievaluasi banyak sekali step-step yang kita lewati gitu ya. Salah satu contoh sederhananya adalah di awal prototipe pertama itu board game-nya itu sangat lebar sekali, seperti karpet ya. Dan itu memang kita merasa ini memang cocok untuk anak usia dini gitu, karena segmen kami adalah usia dini. Pokoknya kita jor-joran aja apa yang kita inginkan kita realisasikan. Tapi ketika berbenturan dengan proses produksi, kita baru menyadari bahwa ada standar-standar ukuran kartu, papan, box yang itu berpengaruh pada biaya produksi. Dan kemudian dari gameplaynya juga kami ketika disampaikan di Expert Judgments ada banyak masukan. Tidak hanya di Arcanum waktu itu ya, tapi juga di Padika Play, Let's Play di Malang juga. Saya tanya-tanya ke Mas Arik juga. Dan alhamdulillah dapat kesempatan untuk ikut bareng gitu ya di kelas mereka waktu ada pelatihan di UM Malang itu ya, dengan Mas Vano. Semua hal yang kami dapatkan itu saya coba formulasikan, bakukan. Karena secara teoritis metode desain ada Zerwoto, Method, ada Tim Brown Design Thinking yang sangat populer sekali. Tapi untuk spesifik mendesain board game itu sepertinya belum terlalu populer atau belum banyak atau belum ada bahkan ya. Semuanya masih best practice saja gitu ya, trial error dan sebagainya. Makanya kami coba mengusulkan satu metode mendesain board game ini yang kami namai TCUP, akronim dari TEACUP. Sikap. Akronimnya apa? T-nya itu adalah topik. Jadi pertama kali mendesain board game itu kita tentukan topiknya dulu. Konteksnya edukasi ya. Apakah topiknya itu fisika, matematika. Kalau kasus kami dulu adalah keberagaman budaya.
Yang mana di situ kita nanti harus bikin mind mapping untuk menemukan kata kunci. Yang kata kunci itu intinya adalah apa sih kesulitan yang kita sampaikan, poin utama materi ini yang akan kita sampaikan gitu ya dari topik itu. Jadi kita bikin materi dan saran saya sih kalau bisa tidak terlalu banyak sehingga unminute, satu fokus atau setidaknya 3 lah biar powerful. Nah dari 3 itu awalnya kami langsung ke activity, padahal setelah kami validasi saya ingat Mas Yoshika dari Paduka Play menyampaikan bahwa board game entah itu hal-hal kece atau edukasi itu harus fun. Makanya di situ kami tambahkan experience-nya, pengalaman apa sih yang ingin di-deliver oleh desainer pada pemainnya gitu. Sehingga pemainnya merasa menjadi superhero, saya merasa menjadi juru masak, koki, arsitektur segala macam itu. Sehingga itulah experience yang harus kita tentukan. Nah dari situ kita coba rancang aktivitinya. Aktivitas ini dengan mempertimbangkan 2 hal tadi. Unsur edukasinya tercapai, experience-nya juga dapat. Jadi nggak hanya melulu sangat saklek pada edukasi pedagogi gitu ya, tapi juga ada fun-nya gitu. Jadi kita tentukan aktivitasnya apa aja gitu. Primer dan sekunder. Primernya itu ya untuk meng-achieve value edukasinya, sementara sekundernya itu adalah untuk memberikan fun-nya, unsur tambahannya, unsur pengemasannya biar lebih fun, ada naratif segala macam gitu ya. Nah setelah experience itu kita tentukan aktivitasnya, activity itu nanti menjadi modal untuk membuat sebuah kreatif. Kreatif ini ada 2 unsur, tematik sama mekanik. Dari unsur mekaniknya, kita bisa rumuskan gameplaynya, cara bermainnya gimana. Dan tentu ini merumuskan cara bermain ini, kita harus survei ada berapa banyak sih gameplay. Tanya kalau di board game itu ada mekanik ya. Mekanik permainan itu ada berapa sih? Apakah selalu tile movement kayak perpindahan bidak, ataukah tile placement, menata lantai untuk dilewatin, ataukah pattern recognition, menyamakan unsur pattern gitu ya. Itu macam-macam. Sehingga dari situ kita bisa memilih mekanisme mana yang relevan untuk menyampaikan unsur edukasi kita sama experience-nya itu. Nah, di bagian experience kita bisa memberikan satu tematiknya. Tema ini sangat penting karena saya dari Let's Play, dari Mas Fando juga belajar bahwa unsur dari board game itu ada 4. Pertama ada objektif, yang kedua adalah komponennya, yang ketiga adalah narasi, yang keempat itu gameplaynya, rules-nya itu. Sehingga dari situ, dalam mengusulkan kreatif itu, kita bikin gameplaynya, tapi juga kita bikin tematiknya. Tematik itu kaitannya sama narasi. Narasi itu, kalau judulnya jelas, narasinya relate, kita bisa menyikat waktu kita untuk menjelaskan cara bermainnya. Contohnya misalkan, game ini tentang apa? Tentang berburu harta karun. Pemainnya sudah langsung paham, oh saya harus ada harta yang harus saya buru. Collecting item, oh berarti ada satu item yang harus saya koleksi. Atau tile placement, hide and seek gitu ya. Kita bisa langsung relate, masuk ke unsur visual ya. Jadi ada tema, masuk ke unsur visualnya, narasinya, tematik sama mekanik ya. Mekaniknya itu masuk ke unsur gameplay, objektif permainan, itu ada di situ. Nah, berikutnya adalah yang paling penting di sini yang kami lewati waktu itu adalah U-nya itu ya. Unboxing. Kenapa kok namanya unboxing kayak activity gitu ya? Karena unboxing ini berkaitan dengan proses produksi, deliver. Unboxingnya itu kan unboxing itu ya berkaitan sama ketika dia nerima paket sampai buka, dimainin tutup lagi gitu ya. Kami melewatkan itu sehingga ukurannya, size-nya, bahkan beratnya kami saat itu tidak pikirkan sejauh itu sehingga revisinya banyak sekali. Dan ini bagi teman-teman yang mau memulai untuk bikin board game edukasi, ini harus dipertimbangkan gitu ya. Kira-kira nanti ukurannya berapa ya kalau dia dibuka board game-nya papanya. Komponennya ada berapa nih produksinya. Karena jangan sampai kita bikin pokoknya game-nya seru banget. Tapi ketika mau diproduksi banyak kendalanya. Oh ini produksinya pakai apa ya? Bahannya apa? Materialnya apa? Itu akan sangat dilematis gitu ya. Sehingga dari sini ketika kita menyusun gameplaynya dengan wawasan bahwa ada nanti tantangan di tahap produksi, kita bisa mengeliminasi mana yang menjadi satu unsur utama dari board game itu, mana yang bersifat tambahan. Karena kalau nggak seperti itu kita akan menambah-nambahin terus gitu ya. Wah kayaknya bisa sering tambahin kartu, tambahin ini. Sehingga itu akan sangat kemana-mana dan sangat luas dan ini kurang efektif. Jadi unboxing ini berkaitan dengan sama proses produksi. Anda kalau mau mendesain board game, Anda lihat dulu standar kartu itu ukurannya berapa, standar papan ukurannya berapa, kemasan biar karena itu harusnya ketika dilipat papannya, dikemas itu dia akan ukurannya berapa karena nanti akan berkaitan dengan biaya produksinya ya. Semakin compact dia produksinya semakin bisa ditekan. Dari situ ya sampai ketika packingnya gitu ya, gimana sih meletaknya dalam box itu ketika pemainnya buka memainkan setupnya kemudian dibalikin lagi dengan mempertimbangkan hal itu kita bisa membatasi proses kreatif kita sehingga tidak terlalu wah seru banget bagi kita
Kenapa? Karena godaan bagi desainernya yang sudah dari awal berkecimpung di game itu, kecenderungannya adalah ditambahin kartu seru nih, ditambahin elemen ini, tambahin, padahal itu nggak esensial. Jadi kalau istilahnya dari teman-teman Paduka Play itu adalah useless complexity, apa ya saya? Kompleksitas yang tidak terlalu berdampak. Mungkin itu bisa jadi versi 2. Itu karena board game itu yang paling susah itu ya. Kalau board game Anda tidak dibeli karena artisnya siapa aja. Oh, visualnya ini nih yang bikin, atau studionya ini, kalau bukan itu, kalau Anda masih baru, menjelaskan gameplay dengan lama itu agak tantangan gitu ya. Orang mau datang di booth Anda pameran, ini cara mainnya gimana? Oh ini nanti, itu sangat banyak sekali. Dan ini satu tips ya, kalau Anda bikin rule books menjelaskan ke orang lain tentang gameplaynya apa, Anda sebutkan dulu tematiknya, temanya tentang apa. Oke, baik, berhubung harta karun. Kemudian Anda tahu objektifnya sebelum Anda bikin aturan permainannya. Objektifnya mendapatkan ini. Oke, caranya, baru Anda jelasin aksinya. Aksinya ini. Jadi dalam satu giliran orang ini punya berapa aksi untuk dipilih atau berlanjutan. Baru nanti Anda jelasin komponen-komponennya. Jadi jangan langsung jam tuh. Nanti seru bisa gini. Emang tujuannya ngapain, tujuannya ini. Nah itu akan sangat, jadi temanya dulu, objektifnya apa, caranya gitu gimana. Ini secara tidak langsung akan menjelaskan mekanisme sama aksi permainnya, solusinya apa, dan sebagainya. Yang terakhir adalah P. Cup ya. P-nya itu adalah playtest and publication. Playtest di sini adalah hal yang sangat penting dan harus. Playtest tidak hanya dimainkan oleh Anda sebagai desainernya, tapi playtest harus dimainkan oleh orang lain, oleh calon usernya. Kalau Anda mendesain board game untuk anak-anak, aja mereka main. Anda mendesain board game untuk keluarga, coba mereka yang main. Karena di situ Anda akan langsung dapat insight. Dan jangan lupa, playtest ini tidak hanya pada calon user, tapi Anda bisa konsultasikan pada expert judgments. Itu yang kami lakukan ya. Kami minta teman-teman dari Arcanum ya, Mas Gali, Pak Fendi, kemudian dari Paduka Play untuk mengevaluasi gitu ya. Itu saya bawa. Kemudian minta Let's Play hari belum sempat bawa board game-nya, tapi sudah sempat ngobrol-ngobrol, nanya-nanya. Dan di situ mendapatkan masukan itu sebagai evaluasi, kita bisa mulai berpikir untuk publikasi. Nah, publikasi ini juga tricky gitu ya. Salah satu jalannya adalah di Tabletop Surabaya itu ya. Ada satu websitenya, Anda bisa unggah di sana gagasan Anda. Kalau mereka sepakat, mereka akan melakukan perombakan dengan kesepakatan Anda. Atau juga Anda bisa publikasi mandiri dengan pre-order. Tapi yang jelas di sini memang tantangannya di Indonesia ini belum ada percetakan board game yang kompatibel. Kemarin baru ada nih satu percetakan yang betul-betul diedukasi, didampingin terus sama teman-teman dari asosiasi. Nah, semoga itu bisa jadi rujukan kita untuk sana ya. Jadi kalau Anda mau coba Lone Ranger berusaha sendiri, tetap Anda harus temui circle-circle itu, merapat ke asosiasi, merapat ke komunitasnya, hobis atau cafe board game, atau Anda juga bisa langsung ke publisher ternama di Bandung, di Jakarta, di Malang juga ada. Jadi itulah TICAP ya, topik, experience, activity, kreatif, unboxing, dan playtest and publication. Kami harap dengan menyampaikan gagasan ini di forum ilmiah, ini bisa menjadi satu rujukan yang mau mendesain board game, ya. Entah itu board game untuk fun, entah itu board game untuk edukasi, atau bahkan untuk TA ya. Saya harap juga bisa bermanfaat untuk TA, dan saya harap juga mohon masukannya dari rekan-rekan semua, entah dengan komen dari video ini, atau dengan cara membaca langsung. Insya Allah akan dipublikasi di IP. Kalau nanti sudah publis, insya Allah bisa saya berikan link downloadnya di deskripsi video ini. Semoga saja bisa, semoga bermanfaat. وما دام السائل قد سأل فإن أولا نقول إن الأصل في اللهو واللعب أنه مباح إلا ما استثني، والذي يستثنى أمور. الأمر الأول ما دل النص على تحريمه، والأمر الثاني ما دل القياس الصحيح على تحريمه، يعني يقاس غير المنصوص على المنصوص. والأمر الثالث ما كان فيه قمار بحيث يدخل الإنسان بالحظ لينال مبلغا، قد يدفع القليل ويدخل بالحظ لينال الكثير. لاحظوا أن نقول يدخل بالحظ، ما يدخل بعمل، لأن بعض الناس مساكين يقول طيب الإنسان يتاجر من أجل أن يحصل على مال كثير، نقول هذا يدخل بالعمل، أما ذاك يدخل بالحظ وقد يدفع القليل لينال الكثير. فما كان في قمار فهو حرام بالإجماع، مستثنى من الأصل. والأمر الثالث ما كان يصد عن واجب فيصد عن ذكر الله الواجب، فهذا حرام، مثل أن يلعب أناس لعبة مباحة وتصدهم عن صلاة الجماعة، هنا تصبح هذه اللعبة حراما. الأمر الخامس ما أوقع العداوة والبغضاء، فما علم من الألعاب أنه يؤول إلى العداوة والبغضاء بين المتلاعبين فهو حرام.
مثل ما يسمى بلعبة البالوت أو الورقة على هيئة معينة، فإن هذه اللعبة تؤول في الغالب إلى السب واللعن أثناء اللعب، يلعن كل واحد منهم والدي الآخر، وربما وقعت العداوة والبغضاء ومحاولة الانتقام فيما بينهم، فهذه حرام.